informasi ini teman-teman semuanya, bahwasanya kegiatan ini merupakan kelas desain Canva yang dilakukan sebanyak 7 kelas yang terdiri dari 6 kelas daring dan 1 kelas luring yang diselenggarakan oleh Kejar Mimpi Langsa berkolaborasi dengan Langsa Baik ID. Sedikit informasi bahwasanya Kejar Mimpi Langsa merupakan salah satu komunitas yang diinisiasi oleh Bank CMB Niaga yang terletak di Kota Langsa. Kejar Mimpi Langsa merupakan salah satu komunitas yang ada di Langsa yang berfokus pada pendidikan, ekonomi sosial, lingkungan, dan filantropi. Tidak hanya itu juga, kami berkolaborasi dengan Langsa Baik ID yang merupakan platform berbasis sosial media yang berawal dari Instagram. Dibentuk di Langsa pada tanggal 26 April tahun 2020 dan membawa isu hashtag Gerakan Nasional Literasi Digital yang bertujuan untuk mengedukasikan kepada masyarakat khususnya Kota Langsa akan pentingnya literasi dunia digital atau dunia cyber dan internet. Oke. Sebelum itu, agar webinar kita pada hari ini berjalan interaktif, kita mau bermain Slido nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas pertama dan kedua, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu Slido. Mungkin teman-teman boleh membuka di internetnya, boleh di Mozilla, boleh di Chrome, atau di internet lainnya, www.slido.com. Sambil menunggu teman kita nge-share slide-nya, mungkin teman-teman boleh nih diketik di websitenya www.slido.com. Iya. Setelah itu teman-teman dituntut untuk memasukkan kode. Sudah teman-teman? Ya, boleh join di slide.com dan kodenya hashtag kelas desain Canva 03. Nah teman-teman itu bisa mengisi teman-teman berasal dari mana. Kita polling ya, kita polling terlebih dahulu. Teman-teman yang mengikuti kelas desain 3 ini kebanyakan berasal dari mana? Kalau kelas 2 kemarin kebanyakan dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Apakah pada kelas ini teman-teman yang mengikuti banyak dari Pulau Jawa juga atau dari Pulau Sumatera? Ya, kita sudah lihat di Banten ada 20%, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta. Ayo teman-teman yang lain, boleh diisi pollingnya. Kita tunggu beberapa menit ya, untuk teman-teman mengisi polling pada slido.com. Teman-teman bisa membuka di internet, baik itu Chrome atau Mozilla, www.slido.com dan masukkan kodenya hashtag kelas desain Canva 03. Iya, Jawa Timur masih memegang ya. Jawa Timur keren. Aceh juga ada, sudah ada masuk. Aceh apa kabar rekan-rekan Lon Mendung? How good? Ya, kebetulan saya pribadi berasal dari Sumatera Utara ya. Dan alhamdulillah sudah sedikit tahu lah bahasa Aceh.
Ayo guys, come on. Mana nih yang lain? Boleh di polling dong. Iya, ternyata masih paling banyak di Pulau Jawa ya. Jawa Timur sebanyak 38%. Oke, baik. Nah, terima kasih para teman-teman semua yang sudah polling pada hari, dan semoga kedepannya teman-teman bisa mengikuti kelas Canva ini sampai akhir ya, dan bisa mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang desain grafis. Nah, sebagai informasi bahwasanya kita juga memiliki door prize atau giveaway bagi teman-teman, yaitu pertama branding kegiatan terkece. Jadi teman-teman upload story di Instagram teman-teman tentang flyer kegiatan, kemudian teman-teman tag di @kejarmimpi_langsa dan @langsabaik.id. Yang kedua yaitu kategori dokumentasi kegiatan terunik. Jadi teman-teman boleh foto atau memvideo berlangsungnya kegiatan ini sertakan caption yang menarik untuk snap Instagram teman-teman. Dan jangan lupa upload di Instagram dan di tag @langsa dan @langsabaik.id. Dan yang ketiga yaitu satu orang dengan penanya terbaik. Jadi nanti di akhir acara teman-teman boleh bertanya dan pertanyaan tersebut teman-teman isi di Slido ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh juga memberikan like pada pertanyaan yang menurut teman-teman itu yang terbaik. Nanti jumlah polling like terbanyak pada pertanyaan teman-teman akan kami bacakan dan akan menjadi pemenang giveaway sebagai kategori penanya terbaik. Oke teman-teman, tanpa mengulur waktu, kegiatan kita pada hari ini akan dipandu oleh salah satu teman kita yang berasal dari Langsa Baik, yaitu Kakak Nurul Aini. Jadi selama 1,5 jam ke depan, teman-teman dibimbing dan akan diarahkan oleh teman atau rekan kita Nurul Aini yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Oke baik, kita persilakan saja kepada Nurul Aini. Kami persilakan. Gimana suara saya terdengar? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Eri karena telah memperkenalkan diri saya. Cuman saya ingin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari Langsa Baik sebagai manajer hubungan masyarakat. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berjoin pada pelatihan kali ini di kelas ketiga pembuatan buat player sosial media yuk yang akan diarahkan oleh Mas Fauzi Effendi. Sebelum itu, saya akan membacakan CV Mas Fauzi Effendi. Beliau merupakan content creator. Perjalanan karir beliau, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, bidang media dan opini publik tahun 2017 sampai dengan 2020. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Panitia Harlah Muslimat NU ke-73, bidang media dan distribusi konten. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Bayuanwar, Pamekasan, Madura. Narasumber tetap di Indonesia Makin Cakap Digital, Siberkasi Kominfo Wilayah Kabupaten Sumeneb. Admin Santri Madura, admin dan konten development Jatim Setter. Untuk mempersingkat waktu,
Mari kita persilahkan kepada Mas Fauzi untuk memberikan arahannya dalam pelatihan kelas ketiga kita. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nurul Aini ya. Barusan sempat gemute suaranya. Baik, sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Erik, apakah suara saya cukup jelas, Mas? Jelas, Mas, jelas. Ya, cukup jelas ya. Terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan sepatah dua kata ucapan terima kasih dan syukur alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa sama-sama meluangkan waktu untuk sama-sama mengikuti kegiatan keren yang diinisiasi oleh Kejar Mimpi Langsa ya, bersama Langsa Baik. Dan tentunya dari adanya kegiatan-kegiatan seperti ini ada tujuan yang ingin dicapai bersama. Seperti di awal disampaikan oleh Mas Erik barusan, ini adalah salah satu gebrakan menyambut era digital yang semakin pesat. Ini sejalan dengan siasi oleh Kementerian Kominfo makin cak digital, dan ini adalah salah satu bentuk yang sangat luar biasa tentunya bagi teman-teman kalangan muda, dan saya apresiasi betul kepada 42 peserta yang sudah bergabung di sini, dan yang luar biasa tadi Jawa Timur sangat mendominasi. Jadi ini adalah kiprah baik ya, dari ujung Sumatera, dari Aceh sana ya, Langsa itu kurang kalau nggak salah di sekitar daerah Aceh Timur kalau nggak salah, karena saya dulu sempat kurang lebih 4-5 tahun berada di Aceh juga. Ini juga ada sahabat-sahabat saya, Mas Hendri di sini. Jadi sedikit banyak bacut-bacut bisa lah bahasa Aceh gitu. Semoga juga ada teman-teman saya di sini yang bergabung. Dan selebihnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita juga, sahabat Nurul Aini ya di sini tadi. Semoga perjalanan acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan teman-teman, dan harapannya teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini tidak berhenti untuk di satu kelas ini saja. Artinya masih banyak kelas-kelas yang lain yang nanti juga bisa teman-teman ikut serta untuk berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang berbau digital seperti saat ini, karena ini adalah eranya. Jadi kalau kita tidak mau berproses berkembang bersama seperti saat ini, maka jangan harap di masa yang akan datang teman-teman semua, sahabat-sahabat semua bisa merasakan manisnya dari sebuah proses itu sendiri. Terima kasih, itu sebagai pembuka terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul Aini. Terima kasih. Jadi mungkin Mas bisa baca pelatihannya. Oke, baik, kita langsung ke materi ya. Nah, ini teman-teman di layar sudah di-share materi saya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya semoga teman-teman yang mengikuti kelas ini menggunakan laptop semua ya, atau nanti yang masih menggunakan smartphone atau HP nanti juga bisa menyesuaikan. Nah, sebagai pembuka ya teman-teman, Canva ini adalah salah satu aplikasi yang saat ini sangat booming, bahkan banyak sekali dibicarakan di mana-mana, dikoreksi oleh banyak profesional desainer, kemudian mengandung berbagai kontroversi juga. Tapi kita disclaimer dulu, itu adalah bagian dari warna-warni setiap adanya
pendatang-pendatang baru dalam setiap kehidupan, baik itu berupa aplikasi seperti yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, ataupun juga sifatnya yang terjadi kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, saya mengambil tema besar yaitu memaksimalkan Canva untuk konten media sosial. Sebelum kita masuk kepada materi tentang bagaimana cara membuat flyer sosial media menggunakan Canva ini. Saya yakin teman-teman di sini, sahabat-sahabat peserta juga sudah banyak yang mengenal sebelumnya tentang apa itu aplikasi Canva. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, banyak pertanyaan bahkan di lingkungan saya sendiri, desainer kok pakai Canva gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, di sini saya memberikan sedikit gambaran. Ada beberapa dari kita atau kalian mungkin sahabat-sahabat sekalian yang pro atau bahkan kontra terhadap aplikasi Canva ini. Jadi disclaimer dulu, karena ini hanyalah opini pribadi. Sekali lagi, ini hanyalah opini pribadi. Kita boleh setuju atau tidak, ini adalah bagian dari wujud sebuah persaingan dalam setiap proses. Yang saya sampaikan di awal barusan adalah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan dari adanya aplikasi tersebut. Apapun aplikasinya, kalau kita bisa berinovasi, mengembangkan potensi yang ada menggunakan aplikasi tersebut, saya yakin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang hadirnya Canva, teman-teman. Nanti kalau yang masih bingung atau masih ingin bertanya-tanya atau memang baru tahu Canva itu sendiri, tapi saya lihat di kelas sebelumnya sudah sempat dibahas juga ya. Itu salah satu teman partner saya juga yang sama-sama menggerakkan atau fokus konsennya di desain menggunakan Canva, Mas Dilan gitu. Juga di kelas sebelumnya sudah menyampaikan materinya, atau mungkin di sini ada peserta yang juga sebelumnya sudah mengikuti itu. Nah, hadirnya Canva membantu banyak pebisnis kecil. Mereka bisa menjalankan pengiklanan atau ads sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar desainer. Ini salah satu dari sekian banyak problem yang bisa kita atasi sendiri. Kita misalkan punya usaha kecil, all shop misalkan, atau jasa pengiklanan melalui media sosial, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi Canva ini untuk membuat desain dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, Canva memiliki ranahnya sendiri. Ini yang saya maksud di awal barusan. Ada batasan-batasan yang membedakan dengan aplikasi desain profesional lainnya. Jadi setiap aplikasi itu, setiap dari kita juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sahabat-sahabat ya. Artinya apa? Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di Canva, tapi juga bisa dilakukan di aplikasi desain lainnya, misalkan di Photoshop dan lain sebagainya. Kita mungkin jangan terlalu berpikir lebih jauh ke sana. Artinya apa? Mungkin di satu sisi banyak orang-orang yang secara pengetahuan atau pengalaman bisa menggunakan aplikasi seperti Photoshop, software-software seperti Corel Draw dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari proses perkembangan dari adanya Canva ini sendiri. Makanya teman-teman jangan minder, desain kok pakai Canva, jangan minder. Yang terpenting adalah hasil. Dan teman-teman harus mampu memanfaatkan itu dengan baik. Nah, itu sebagai pembuka dari adanya aplikasi yang akan kita bahas nantinya. Hadirnya Canva ini kemudian bisa kita manfaatkan dengan baik. Di slide berikutnya, teman-teman. Nah, kita akan mulai masuk kepada materi inti dari kelas kita pada kesempatan kali ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tahu banyak sekali penggunaan media sosial itu yang bisa kita manfaatkan di era digital seperti saat ini. Nah, di sini membuat flyer sosial media secara umum, atau kita buang dulu, mungkin dari dulu
kita tidak pernah mengenal yang namanya media sosial sebelumnya. Nah, dengan adanya media sosial seperti saat ini dari berbagai platform, mulai dari Facebook, Instagram, kemudian YouTube dan lain sebagainya, Twitter, ini adalah bagian dari bentuk kemajuannya. Nah, di sini secara utuh flyer itu disebut sebagai media promosi barang dan jasa yang banyak dilakukan pada zaman dahulu. Umumnya flyer ini berupa satu lembar kertas seukuran A4. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya bagaimana atau bisa sedikit memiliki gambaran flyer itu seperti apa. Nanti akan membedakan flyer itu dengan brosur. Di sini dijelaskan beda dengan brosur yang lebih besar dan memiliki lipatan pada kertasnya. Flyer lebih sederhana dan singkat. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi sebelum nanti memulai melakukan atau membuat flyer sosial media itu sendiri. Nah, untuk saat ini banyak kita temukan bagian dari transformasi juga dari adanya perkembangan. Flyer itu tidak hanya diisi dengan muatan-muatan informasi, teman-teman. Bisa juga berupa bentuk, misalkan nih, kayak acara kita sekarang, dibuatkan semacam poster, atau orang semuanya secara otomatis menyebutnya sebagai flyer. Atau yaitu tadi, sebagai media promosi. Kuncinya ada di sini, media promosi dalam artian bisa berbentuk kegiatan, bisa berbentuk promo barang dan jasa dan lain sebagainya. Bisa untuk mempromosikan produk jualan kita. Ini salah satu manfaatnya. Yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat semua, sebelum kita betul-betul membuat flyer itu, yang pertama di sini kuncinya adalah pesan yang ingin disampaikan. Artinya apa? Target audiens akan menjadi patokan utama pada pembuatan sebuah flyer itu sendiri. Tentunya bisa menarik perhatian audiens. Ini berupa beberapa kata yang singkat dan padat, namun mengandung arti yang cukup banyak. Nanti akan saya sertakan contohnya juga. Jika memungkinkan waktunya, kita juga akan praktek sebentar menggunakan aplikasi Canva-nya nanti. Jadi ini adalah penting. Pesan kunci yang ingin disampaikan, misalkan kita ada promo apa nih atau pelatihan apa. Makanya kemarin di flyer yang kita temukan atau kita dapatkan di Instagramnya Lansa Baik dan Kejar Mimpi Langsa, itu sangat jelas. Yang ingin disampaikan dari flyer tersebut adalah tentang pelatihan atau kelas desain Canva gitu. Itu adalah bagian dari key message-nya. Kemudian berikutnya ada yang namanya call to action. Nah, call to action ini tidak boleh lepas dari yang namanya sebuah flyer itu sendiri. Harus menjadi bagian atau ada di dalamnya. Call to action ini untuk memanggil pembaca atau customer ya dalam memproduksi produk kita yang akan kita buat nantinya. Artinya harus disertakan hal tersebut. Nanti akan ada contoh-contohnya sendiri. Semisal, ayo buruan daftar, kemudian pesan sekarang misalkan, atau kunjungi website kami dan lain sebagainya. Pesan-pesan ajakan seperti itu adalah bagian dari call to action yang harus ada dalam sebuah flyer yang akan kita buat. Artinya mencantumkan beberapa detail penting. Misalkan seperti lokasi, kemudian kontak person, bisa juga disertakan dengan sosial medianya, dan lain-lain yang sekiranya berhubungan dengan jasa atau lembaga yang membuat flyer tersebut. Dan kemudian berikutnya yaitu target audiens, teman-teman. Nah, dari target audiens ini banyak sekali ragamnya ya, teman-teman ya. Adalah tahapan inti untuk menjadi akar dari sebuah pembuatan flyer itu sendiri. Nah, teman-teman juga harus mengetahui target yang diharapkan itu seperti apa. Misalkan kalangan muda, ya dibuatnya harus menarik mungkin. Artinya jangan sampai ada redaksi yang terlalu bertele-tele. Lebih singkat, semakin singkat dan padat, nanti pesan yang akan disampaikan melalui flyer tersebut
akan semakin mengena kepada audiens gitu. Artinya apa? Ya bisa juga melakukan riset kecil-kecilan terlebih dahulu nih. Ini circle-nya, misalkan saya ambil contoh, circle-nya Langsa Baik ini kira-kira apa saja ya? Kalau di Instagram itu kita bisa melihat dari engagement atau dari setiap konten itu bisa kita lihat peserta atau audiensnya itu dari mana saja, dari kisaran umur berapa dan lain sebagainya. Itu merupakan kecil-kecilan untuk kemudian kita membuat target audiens. Bisa juga membuat beberapa kreasi untuk mengetahui keinginan konsumen atau audiens yang akan kita sasar, mulai dari produk misalkan atau jasa yang ingin kita tawarkan, yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan tanggapan dari para audiens itu sendiri. Yang terpenting adalah unik. Terkadang mungkin teman-teman sempat ingat beberapa waktu yang lalu sempat viral flyer dari Universitas Indonesia. Itu memang sengaja seperti itu. Itu adalah bagian dari konsep atau dalam istilah pemasaran itu dikenal dengan strategi marketnya seperti itu. Atau kita yang lebih besar lagi, misalkan kalau teman-teman biasa ngopi di Starbucks misalkan, kalau saya dulu di Aceh biasanya ngopi di Zakir. Di Zakir Aceh ya, di Darussalam itu banyak sekali. Makanya nggak heran kalau di Aceh itu disebut sebagai negeri 1000 warung kopi katanya. Itu bagian dari pengalaman juga cerita saya dulu. Nah, salah satu contoh yang diterapkan misalkan seperti Starbucks. Starbucks itu kadang membuat nama dari customernya itu dibuat salah. Itu adalah salah satu trik juga. Artinya ini adalah bagian dari contoh trik yang cukup nyeleneh, tapi di satu sisi yang akan sangat berpengaruh adalah target audiens. Maka secara otomatis nanti audiens akan tertarik untuk mengomentari flyer tersebut atau informasi tersebut yang didapatkan. Jangan heran ya teman-teman, dari setiap komentar yang ada di Instagram atau di Facebook itu akan secara otomatis meningkatkan engagement rate dari postingan tersebut untuk kemudian dibagikan atau disarankan kepada akun-akun lain, pengguna-pengguna lain yang ada di Instagram. Makanya kalau kita lihat di akun Instagram kita masuk ke menu explore-nya itu, maka jelas akan berbeda tampilannya. Ini kenapa sering muncul di bawahnya biasanya ada keterangan ini menyesuaikan atau sesuai dengan foto yang kita sukai atau dengan sesuai dengan orang yang kita ikuti gitu. Terus berikutnya di sini ada good focal point. Nah, ini juga penting teman-teman. Ini adalah cara untuk membuat flyer kita itu menjadi menarik. Salah satu contohnya adalah memberikan atau menggunakan font yang baik, yang bagus. Kemudian warna yang menarik. Ini adalah salah satu komponen yang ada di good focal point ini. Artinya warna yang menarik dan juga desain foto yang profesional, misalkan juga dikuatkan dengan ilustrasi background, ini akan secara otomatis akan kembali kepada poin yang namanya target audiens. Kalau tampilannya sudah bagus, orang-orang tidak akan bosan. Ini beda lagi strateginya. Kalau yang barusan tentang strategi buat sengaja acak-acakan untuk kemudian meraup audiens, ini masuk ke ranah yang lebih profesional, teman-teman. Artinya yang akan disampaikan ini benar-benar serius gitu. Jadi di satu sisi kembali kepada audiens dari berbagai macam itu tadi. Nah, itu saja seputar cara-caranya dulu. Kemudian kita akan masuk ke berikutnya, kepada inti dari poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Next, Kak Nurul, Kak Aini ya. Nah, di sini teman-teman, di sini saya masukkan ya. Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, baik itu presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain yang bisa digunakan
Nah, teman-teman di Canva ini spesialnya adalah teman-teman juga bisa menggunakan template yang sudah tersedia, tinggal nanti merubah teksnya saja atau merubah font dari desain-desain itu sendiri. Nanti saya akan share bagaimana prosesnya juga. Nah, yang perlu diketahui di sini juga Canva menyediakan versi gratis dan versi berbayar. Kalau teman-teman versi berbayar tapi gratis, mungkin bisa DM saya di Instagram. Ini sekalian promosi ya. Atau memang sudah ada yang biasa menggunakan aplikasi Canva ini yang versi web atau di laptop ya, di desktop ya teman-teman. Nah, pembuat desain pamflet yang paling mudah digunakan. Ini salah satu unggulannya. Jadi secara bebas, proses desain flyer, kemudian dari ide hingga selesai hanya dalam hitungan menit. Ini salah satu keunggulannya. Kemudian kita masuk kepada contoh flyer yang seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Saya sampaikan barusan di awal, seiring perkembangan media sosial, flyer itu berbentuk atau bersifat promosi atau selebaran saja, tapi juga bisa digunakan untuk bahan postingan kita di media sosial. Salah satu contoh seperti yang sedang kita ikuti saat ini, kelas desain Canva. Saya bikin contoh ini kurang lebih dalam waktu yang sangat singkat ya. Di sini ada dua versi. Ini dengan yang di sebelah ini yang warna kuning, biasanya orang-orang pengguna Instagram itu menyebutnya ukuran 1x1, 1:1. Kemudian yang di sebelahnya ini yang berikutnya yaitu ukuran 1080 berbanding dengan 1350. Ini adalah contoh ukuran yang bisa teman-teman masukkan nanti di aplikasi Canva-nya itu sendiri. Nah, kalau kita melihat secara detail atau secara singkat dari promosi ini, jelas kalau saya sendiri ini sudah termasuk dari beberapa komponen itu tadi. Yang pertama seperti kata kuncinya apa. Di sini kata kuncinya adalah mengajak audiens untuk memaksimalkan Canva untuk konten media sosial. Kemudian yang di sebelahnya di sini adalah belajar desain. Kemudian yang bikin tertarik kan ada promonya. Jadi yaitu tadi kata kunci yang disampaikan itu harus menjadi poin utama dari sebuah flyer itu sendiri. Ini dibuat menggunakan Canva. Ini menggunakan Canva free juga bisa kan, atau yang apalagi yang sudah berbayar ya teman-teman. Ini adalah ukurannya. Nanti teman-teman kalau misalkan sambil buka laptop nanti bisa juga langsung praktek ya. Ini adalah salah satu contoh flyer sosial media yang sering atau bahkan sering kita temukan di Instagram atau di platform media sosial lainnya. Good focal point-nya adalah di sini saya tidak banyak menggunakan macam-macam font. Nanti akan kita bedah ini dari elemen-elemen atau gambar yang ada di layar teman-teman semua, kita akan bedah di proses selanjutnya nanti. Prosesnya seperti apa, terus yang ada di dalam unsur-unsurnya juga apa, yang ada di elemen-elemen flyer yang ada di layar teman-teman semua. Ini kalau yang masih baru tahu mungkin di materi sebelumnya juga sempat dibahas ya oleh Mas Dilan itu di kelas sebelumnya. Masuk kepada slide berikutnya. Nah, ini dia yang saya maksud adalah di sini saya hanya menggunakan ini titik poin yang perlu diperhatikan teman-teman. Saya mau tanya kepada Kak Aini dulu atau Mas Erik mungkin masih stay ya. Sekilas apa yang Kak Aini lihat atau bisa komen juga teman-teman. Apakah flyer ini cukup menarik atau pesannya cukup tersampaikan gitu. Karena saya tadi cukup pede ya menyampaikan kalau flyer ini
simple, bagus, dan tidak ribet gitu. Kalau misalnya dari saya pribadi, pesan yang disampaikan cukup jelas. Di sini Ya. mengajak tentang pembelajaran desain, dan yang menjadi sesuatu yang menarik itu potongan harga di sini dari 600.000 menjadi 130.000. Itu kan berarti cukup menarik gitu. Apalagi antara 600.000 dan 130.000 itu kan sangat jauh jaraknya. Berarti sangat. Dan ini bisa dibuat ya sesuka hati gitu. Namanya juga ingin menarik audiens ya teman-teman. Nah, yang menjadi inti dari slide ini adalah setelah kita barusan membuat ukuran atau nanti juga secara bebas teman-teman memilih di tampilan Canva versi desktop itu akan seperti ini ya. Di sebelah kiri ini ada beberapa menu mulai dari template. Template di sini nanti akan muncul beberapa template yang disediakan secara otomatis. Artinya teman-teman tinggal mereduksinya saja. Tapi kalau saya jujur, saya selama menggunakan aplikasi Canva tidak pernah menggunakan template yang ada. Kita berusaha bagaimana caranya untuk kemudian membuat template itu sendiri. Caranya seperti apa? Salah satu cara yang sering saya lakukan adalah dengan menggunakan istilah ATM. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Jangan lantas bukan Atletico Madrid ya teman-teman ya, mohon maaf saya Madridista. Ya itu iklannya dulu. Ya, selamat barangkali ada fansnya MU di sini. CR7-nya sudah kembali ya. Kalau lihat dari bajunya Mas Erik ini kayaknya gigi MU ini. Baik, itu sponsor dulu ya teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat dari bedah kontennya, yang pertama di sini background ya, background utama saya menggunakan warna apa ya, warna ungu ini ya kalau nggak salah ya. Nah di sini kode warnanya teman-teman nanti misalkan sempat, nanti saya juga share materi ini, saya juga akan share ya buat teman-teman. Di sini kode backgroundnya saya cuma menggunakan dua warna di sini, antara ungu dengan kuning. Kemudian berikutnya di sini bisa ditaruh logo, dan di sini ada lingkaran kecil di pojok kiri atas. Ini adalah elemen. Elemen ini didapatkan dari mana? Kalau kita klik di menu elemen yang ada di Canva itu, nanti akan muncul banyak pilihan. Teman-teman bisa menggunakannya, entah itu mencari atau kita bisa menggunakan yang sudah tersedia di Canva itu sendiri. Kebetulan di player ini, di contoh player ini, saya menggunakan apa yang ada di Canva. Karena di samping juga butuh cepat, ini juga contoh sederhana buat teman-teman bisa praktekkan nantinya. Kemudian untuk font. Nah, di sini untuk fontnya, saya hanya menggunakan satu macam font. Nah, dari beberapa font itu kan, dari setiap font itu kan memiliki anak cabangnya ya, ada anak cabang fontnya masing-masing. Misalkan di sini saya menggunakan font Montserrat yang versi biasa, kemudian yang versi klasik, semi bold, kemudian yang extra bold. Bentuknya akan berbeda-beda ketika dipadukan menjadi satu komponen yang utuh, seperti yang dilihat oleh teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada lingkarannya juga di background kuningnya ini. Ini adalah elemen juga berbentuk garis. Nah, untuk gambarnya di mana? Di sini gambar, saya menggunakan gambar PNG, download di Google, kata kuncinya bisa layanan, tangan, atau promosi. Kemudian background atau elemen yang ada di belakang si perempuan. Di sini saya menggunakan efek gradien ya, atau elemen gradien dengan kata kunci, bisa gradien langsung, memilih masih di teman-teman sekali lagi ini masih di satu menu. Dari saking banyaknya elemen yang ada di Canva ini. Nah, di atas ini kan di pojok kiri di tampilan layar itu ada kolom pencarian. Teman-teman bisa masukkan kata kunci apapun yang ingin teman-teman cari. Itu nanti akan secara otomatis muncul di aplikasi Canva-nya. Kalau yang versi berbayar itu justru kita bisa secara otomatis untuk memotong atau menghapus background ya teman-teman. Itu salah satu keunggulan dari Canva.
Nah, kita kembali kepada inti dari flyer itu lagi ya. Call to action yang dimaksud di sini saya menyertakan kuy daftar, ayo daftar, kemudian di sini ada tulisan kecil di bawah promo terbatas. Nanti ketika konsep desain flyernya seperti ini, ketika mau diupload ke media sosial, nanti bisa dikuatkan dengan caption atau keterangan di saat kita memposting. Kemudian di contoh berikutnya, kita persingkat saja karena waktunya juga terbatas ya. Saya juga tadi mohon maaf karena sedikit telat, masih ada acara ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, Kak Aini. Nah, ini juga sama, kurang lebih saya tidak banyak menggunakan elemen dari flyer ini. Hanya posisi dan bagaimana kita mengkombinasikan dari sebuah desain. Karena saya yakin ya, yang harus benar-benar teman-teman perhatikan juga, setiap dari kita itu kadang bisa mengoperasikan sebuah aplikasi, tapi ketika pada prosesnya dan ketika melihat hasilnya itu kadang berbeda. Karena itu yang bermain adalah bagaimana kita memiliki imajinasi yang luas, inovasi yang bagus, itu menjadi salah satu kunci dari bagaimana kita membuat flyer yang menarik dan bisa dilihat untuk kemudian nanti bisa membuat audiens itu tertarik. Di sini kurang lebih ya. Di sini, nah ini salah satu contoh yang saya sampaikan barusan. Di menu elemen yang ada di Canva ini, teman-teman klik apapun akan keluar sembarang, asalkan masih dalam kategori yaitu tadi bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kalau nanti pakai bahasa, misalkan saya nih dari Madura, mungkin tidak akan keluar gitu, hasilnya akan zonk gitu. Nah, ini salah satu gambaran ya, ada call to action-nya juga, ada poin yang ingin disampaikan, kemudian di sini ada narasumbernya juga dan nama-namanya, kemudian dari keahliannya. Di sini tentang pelatihan tentang Canva Creative Talk. Ini adalah salah satu contohnya saja ya teman-teman ya. Nanti kalau memungkinkan saya juga akan mengajak kepada proses atau prakteknya ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan kepada teman-teman, jangan terlalu banyak menggunakan font dalam setiap membuat desain. Paling banyak itu maksimal 3 font sudah cukup. Dan harus dibedakan. Kita kembali dulu Kak, sebentar Kak ini. Dan harus dibedakan antara font judul dengan ukuran redaksi lain yang ada dalam satu komponen di flyer tersebut. Artinya harus dibedakan. Pesan intinya apa, judulnya harus lebih besar, ukuran fontnya harus lebih besar. Itu yang menjadi poin. Kemudian di sini ada ajakan atau tawarannya juga sebagai bentuk dari good vocal point-nya juga. Di sini saya menyertakan misalkan gratis, tapi di bawahnya gratis ada tulisan kecilnya juga, slotnya terbatas. Jadi seperti itu, ini salah satu kunci untuk menarik audiens juga. Masuknya ingin mengajak teman-teman untuk setelah kelas ini bagaimana kan mempraktekkan, karena akan menjadi sia-sia sebanyak dan sejauh apapun kita proses, kalau kita jarang mempraktekkan maka akan menjadi sebuah kesia-siaan ya teman-teman. Sama seperti misalkan semakin banyak kelas yang kita ikuti tapi kita tidak melakukan praktek setelahnya, maka akan menjadi kesia-siaan saja, hanya berbentuk pengalaman, hasilnya nihil gitu. Lanjut ke slide berikutnya Mas Erik. Nah, di sini ada quote teman-teman ya. Hari akan tetap berjalan, tak peduli apakah kita siap atau tidak. Jika kita bersikap positif, yang kita lihat adalah peluang ya, bukan hambatan. Jadi mindset yang harus dibangun juga dalam sebuah proses itu. Artinya ini juga dari adanya berpikir yang positif, ini akan berpengaruh terhadap hasil desain yang akan
kita buat itu teman-teman. Kemudian berikutnya sebagai penutup dari materi sebelum nanti kita masuk praktek, kalau mungkin perlu praktek juga, saya menurut sama yang punya acara ini sama Mas Erik sama Kak Aini. Di slide berikutnya Mas Erik. Ini juga ada beberapa pertanyaan ini juga ya. Nah, mari kita sama-sama wujudkan ide kita dalam hitungan menit. Di satu sisi saya juga mempromosikan Canva ini ya teman-teman, karena saya banyak sekali mendapatkan manfaat, baik itu berupa income dari adanya Canva. Saya mulai menggunakan aplikasi ini dari tahun 2017. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, kalau orang-orang di sekitar saya itu sudah berapa kelas yang diisi oleh Mas Fauzi? Kalau sejauh ini lebih banyak yang offline justru ya. Sebelum pandemi itu banyak sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, adanya pandemi ini, teman-teman juga, kalau saya pribadi cukup jarang ya. Cuma ya itu tadi, dari komunitas ke komunitas itu juga sangat penting adanya kolaborasi. Makanya teman-teman kalau ingin berproses, kemudian unjuk diri, mengasah potensi, harus mau berbaur dengan lingkungan sekitar. Artinya memanfaatkan komunitas, seperti misalkan Kejar Mimpi ini adalah komunitas baik yang di dalamnya diisi dengan orang-orang kreatif yang juga mengajak teman-teman sekalian menjadi bagian dari Kejar Mimpi itu tadi melalui Lansa Baik. Ini adalah bentuk kolaborasi ya sekali lagi. Nah, dari situlah circle-circle baru akan tercipta. Dari yang sebelumnya peserta tidak tahu saya atau tidak tahu Mas Erik, tidak tahu Kak Aini, dari adanya forum ini juga tahu. Ini justru dari berbagai daerah ini. Saya katakan ini adalah webinar nasional ini, meskipun yang ngadain di Langsa ya, Langsa, Kota Langsa. Nah, yang terpenting adalah setiap bisnis atau jenis desain itu memiliki seninya masing-masing teman-teman ya. Seperti apapun bentuknya, tingkatan audien itu memiliki ragamnya sendiri. Artinya ada yang juga suka terhadap desain yang kita buat, ada juga audien yang tidak suka seperti itu. Terakhir, slide terakhir. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Selanjutnya saya juga ingin mengajak, kalau misal nanti ada praktek, saya nggak apa-apa ya Mas Erik ya, saya ingin memberikan semacam door prize lah, kecil-kecilan buat peserta dari 45 peserta ini. Saya punya tantangan, ya saya nunggu Mas Erik dulu ini. Ya Mas, silakan. Ya, saya ada ya buat nanti prosesnya adalah saya ingin tahu nanti karya teman-teman ya setelah mengikuti pelatihan ini. Nanti cukup berbagi hasil desainnya melalui Instastory di Instagram, kemudian mention Kejar Mimpi Langsa, terus Kejar Mimpi officialnya, kemudian yang terakhir, yang berikutnya mention Langsa ID. Nah, yang berikutnya juga mention akun saya biar saya bisa lihat, biar saya koreksi. Nanti akan saya ambil 3 desain terbaik ya versi saya, karena ini kan door prize-nya dari saya. Nanti ada voucher buat teman-teman. Vouchernya berupa apa Kak? Nanti spesial dari saya. Entah itu berupa voucher OVO atau Dana dan lain sebagainya, nanti bisa berlanjut di next sesi ya teman-teman. Sekali lagi setelah ini saya tunggu prakteknya teman-teman dari hasil pelatihan ini. Jangan lupa juga sekali lagi bisa berbagi ceritanya, atau nanti dari karya itu tadi teman-teman bisa share di Instagram Kejar Mimpi Langsa dan Langsa Baik ya teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator ya, apakah ada sesi praktek atau tanya jawab, dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Fauzi yang telah memberikan arahannya tentang pelatihan di kelas kita. Yang pertama sekali itu Canva itu membantu pembisnis kecil
dalam menjalankan ads tanpa mengeluarkan dana. Tetapi di Canva ini mempunyai batasan dan mempunyai kekurangan serta kelebihan tersendiri. Kunci dalam pembuatan flyer itu kita harus mempunyai tujuan ataupun pesan yang akan kita sampaikan di dalam flyer kita. Call to action, target audiensi, semakin singkat bahasa yang kita gunakan, semakin dapat juga apa yang ingin kita sampaikan. Habis itu ada good focal point, seperti mencari sesuatu yang menarik, seperti warna ataupun menggunakan font-font yang memang menurut kita menarik. Jadi untuk selanjutnya mungkin gimana dari Kak Fauzi, apa kita buat langsung pelatihan di sini? Ke praktek ya, gak apa-apa sebentar ya Mas ya. Ya praktek ya. Kayaknya masih ada waktu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Stefani ya sudah mengomentari desain saya barusan ya. Di sini katanya lengkap, ada white space-nya juga serta layout yang baik sehingga mudah dibaca. Nah, ini salah satu poin inti dari kita. Nah, saya izin share ini ya. Izin share ya, Mas Erik ya. Di layarnya apakah tampilan Canva atau tampilan Canva ya? Nah, ini teman-teman ya, untuk proses pembuatan akunnya sangat mudah juga. Mungkin di teman-teman sudah banyak tahu, tinggal cukup menggunakan email atau nomor HP. Tapi saran saya gunakan email saja. Dan harus diingat, karena di satu sisi Canva ini juga bisa menyimpan kapasitas yang cukup besar. Jadi desain-desain yang kita buat dari sebelumnya atau yang sudah kita pernah buat itu semuanya ada di Canva ya. Saya kadang kalau melihat dari desain saya yang tahun 2000 sekian itu akan tertawa sendiri kalau dibandingkan dengan desain yang saya buat sekarang. Nah, kita akan masuk kepada proses. Kalau teman-teman yang menggunakan Canva yang sudah versi berbayar, nanti bisa membuat ukuran sendiri di pojok kanan atas ini. Atau juga bisa menggunakan ukuran yang sudah disediakan oleh Canva sendiri. Di sini di atas, teman-teman bisa lihat ya, yang disarankan oleh Canva itu ada presentasi, ada kiriman Instagram, ada video, kemudian ada cerita Instagram. Di sini lengkap, tinggal teman-teman pilih. Nah, kita akan masuk kepada player yang pertama barusan. Kita akan buka. Ini salah satu jejaknya ya, jejak yang saya buat. Jadi enaknya di Canva itu kita meskipun tidak punya alat penyimpanan yang cukup besar, misalkan seperti hard disk dan lain sebagainya, atau laptop kita cuma kapasitas RAM-nya kecil seperti yang punya saya ini kalau diinstal aplikasi atau software Corel, ini laptop saya ini nggak jalan. Nah, ini adalah salah satu. Ini di tampilan layar teman-teman. Kalau kita bedah kontennya, kita akan copy ya. Nah, ini sudah menjadi dua. Di sini banyak sekali kolom atau fitur-fitur yang disediakan oleh Canva. Kita juga bisa menggandakan desain yang kita buat. Kita akan bedah terlebih dahulu. Nah, ini posisinya ada di paling depan ya, teman-teman. Kita coba hapus satu-satu dulu. Nah, kalau kosongan jadinya seperti ini. Ini juga bisa dipindah. Nah, ini yang saya maksud. Penyertaan atau pemilihan penempatan dan lain sebagainya itu akan sangat berpengaruh terhadap desain flyer yang akan kita buat. Nah, ini kan sudah hilang nih. Kalau kita kembali cukup Ctrl Z saja ya, teman-teman ya.
Yang terpenting adalah presisi dari sebuah desain tersebut harus teman-teman perhatikan juga. Artinya dari setiap komponen yang kita buat, ini saya kasih beberapa trik dulu teman-teman. Di sini kalau kita masuk pada template, kita klik template. Di sini Canva menyarankan beberapa template untuk kita gunakan. Tapi saya lebih memilih untuk membuat template sendiri atau membuat desain tanpa menggunakan template yang disediakan. Kemudian di bawahnya ada menu elemen. Ini yang saya maksud barusan. Teman-teman bisa mencari apapun di elemen ini. Misalkan kata kuncinya kamera. Saya tulis kamera, kemudian enter. Maka akan muncul pilihan banyak sekali kamera, mulai dari gambar PNG-nya atau logo kamera, icon kamera. Teman-teman bisa pilih mulai dari yang bentuk motion grafiknya juga ada. Ini teman-teman tergantung nanti bagaimana sesuai keinginan. Kemudian berikutnya di sini teman-teman juga bisa memperhatikan beberapa kolom yang tersedia di sini, mulai dari bingkai ya, bisa digunakan. Ada yang banyak yang versi free-nya itu juga banyak, yang gratis juga banyak. Nah, kalau kita lihat di desain sebelumnya, ini mungkin prosesnya agak lebih banyak memakan waktu ya, karena di satu sisi ini juga banyak elemen yang saya gunakan. Salah satu contoh kalau kita bedah, ini yang di tengah ini adalah elemen, ada 2 elemen yang saya gabungkan. Ini adalah bagian dari kreasi. Yang kemudian untuk tone warnanya bisa juga disesuaikan dengan warna dasarnya apa. Jangan terlalu banyak memilih warna ya, teman-teman, jangan terlalu banyak memilih warna biar nanti hasil desain kita itu tidak acak-acakan. Nah, ini salah satu contoh, kita tidak repot, misalkan mau mencari logo Instagram, tinggal tulis saja Instagram di sini. Misalkan logo Zoom dan lain sebagainya, icon Zoom sudah ada semuanya, atau icon seperti jam di sini juga ada. Kita tinggal tulis di sini date misalkan, atau waktu. Kalau menggunakan bahasa Indonesia bisa ditulis waktu. Itu teman-teman juga bisa mencari. Saya tidak akan secara detail membahas atau menyampaikan proses dari pembuatan player ini. Nah, misalkan salah satu contoh trik juga, misalkan kita memasukkan sebuah foto. Ini kan saya menggunakan elemen nih. Elemen yang saya gunakan ini adalah elemen bentuk ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan elemen bentuk. Saya coba hapus yang sudah saya buat ini, saya coba hapus. Saya coba ganti, misalkan mengambil elemen baru. Nah, elemen ini kita bisa atur saturasinya juga, atau transparansinya juga bisa kita atur. Kemudian warnanya juga bisa kita atur. Misalkan kita kurangin transparansinya, nanti kita tinggal menyesuaikan dengan foto atau ilustrasi sebagai pemanis dari desain yang kita buat. Kalau saya sih jujur ya, dulu sebelum menjadi pengguna Canva versi desktop, saya dulu justru lebih intens menggunakan Canva menggunakan Canva yang versi Android-nya atau menggunakan HP ya. Karena waktu itu di samping juga cepat, seiring berjalannya waktu kayaknya kok lebih nyaman di ini, jadi apa-apa semua sekarang kayaknya lebih enak menggunakan yang versi desktop. Nanti teman-teman mungkin akan sampai pada tahapan itu, dari yang sebelumnya sering menggunakan Canva di HP atau di versi Android-nya, nanti teman-teman akan secara otomatis kalau sudah terbiasa dengan versi desktop akan lebih nyaman, karena di satu sisi kita bisa membuat detail desain itu dengan sedetail mungkin. Di sini kan ada bingkai, saya masukkan menggunakan bingkai foto nih. Nah, tapi untuk mempercantik atau memperbagus desain, saya juga menggunakan
elemen lingkaran ya yang ada di belakang foto ini. Kalau saya hapus jadinya seperti ini. Jadi monoton kan. Jadi ketika ada elemen dengan warna dasar putih di belakang ini, terlihat fotonya itu akan lebih hidup. Nah, ini adalah salah satu trik desain ya teman-teman. Trik desain dalam artian memadukan komposisi dan lain sebagainya. Ini jujur saya baru masukkan, baru kepikiran tadi malam untuk kemudian membuat contoh seperti ini. Saya buat seketika. Nah, kita masuk kepada inti materi, misalkan seperti yang saya barusan sampaikan di awal, ada call to action-nya apa, terus kata kuncinya apa. Di sini yang terpenting adalah poin-poin yang harus disertakan dalam sebuah flyer itu sendiri, yaitu ada misalkan menggunakan proses pendaftaran, kita bisa sertakan linknya di sini. Harus dibuat lebih mencolok dari yang lain ya. Di samping juga judul di sini ukurannya, fontnya juga cukup besar. Di sini untuk link pendaftarannya juga harus dibuat mencolok. Itu salah satu komposisi yang akan membuat flyer kita itu akan mudah dipahami atau dilihat oleh audiens kita. Nah, untuk gambarnya sendiri saya di sini menggunakan gambar yang ada di Canva. Teman-teman kalau kita klik di gambar atau di elemen yang kita gunakan, di sini ada menu tanda seru atau info ya, pemberitahuan. Kalau kita klik kemudian kita pilih klik menu info ini, maka akan keluar keterangan. Ini adalah kata kunci yang bisa kita cari di elemen Canva itu, karena nanti yang keluar banyak rekomendasi yang disediakan dari Canva itu sendiri. Salah satu contoh yang juga menjadi keunggulan atau bikin kita nyaman, bikin desain di Canva itu salah satu contoh. Misalkan saya memilih, misalkan saya tulis desain, ya. Kemudian di sini muncul banyak sekali gambarnya. Saya pilih satu misalkan di sini yang gratis. Nah, di Canva itu akan ada rekomendasi ajaib teman-teman yang berhubungan atau relate dengan elemen tersebut. Ini kan saya ambil elemen ini. Kemudian di sini ada saran atau rekomendasinya yang satu nada atau bentuknya sesuai dengan elemen yang kita pilih sebelumnya. Itu mungkin ya teman-teman sekilas. Bagaimana nanti prakteknya teman-teman bisa ini. Untuk tanya-tanya lebih luas nanti banyak medianya juga teman-teman. Kalau kita dari jarak jauh misalkan tidak punya kontak WA, banyak sekali bisa menggunakan media sosial kita, baik itu di Instagram. Nanti juga bisa sharing-sharing dengan teman-teman dari komunitas Langsa Baik atau dari Kejar Mimpi Langsa ini. Itu saja mungkin ya teman-teman, karena waktunya juga sudah kayaknya udah lewat ini. Saya juga sambil memperhatikan waktu yang ada di yang diberikan oleh panitia ini ya. Ya, terima kasih itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang baik, kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi mengajak, ayo setelah ini teman-teman harus berani konsisten, berani memulai, dan nggak bisa diperbesar ini. Ini. Halo, apakah suara saya masih terdengar, Mas? Masih terdengar, Mas. Yo ya. Baik, terima kasih. Itu saja teman-teman ya. Pada kelas saya
kali ini saya harapkan teman-teman tidak puas. Artinya harus ada proses yang lebih yang berkelanjutan nantinya dari teman-teman sekalian peserta yang sudah mengikuti kelas ini. Harapannya ayo konsisten bareng-bareng, jangan jadi generasi yang baperan. Kita harus berani menjadi generasi yang berani berperan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fauzi yang telah menyampaikan materi untuk pelatihan kita pada kali ini yang sangat luar biasa ya untuk bagi kita untuk memulai melakukan desain flyer di Canva. Selanjutnya kita beralih ke tanya jawab yang akan kita lihat langsung di Slido yang Oke, untuk pertanyaan pertama, halo Kak Fauzi, aku izin tanya, menurut Kakak lebih baik flyer itu disampaikan dengan banyak kata sedikit ilustrasi atau banyak ilustrasi sedikit kata? Thank you. Ya, jadi Kak Fauzi ini ada pertanyaan, Mas Fauzi ada pertanyaan ini, bagaimana dengan flyer yang sedikit ilustrasi, banyak kata dan atau flyer yang banyak ilustrasi atau flyer yang banyak kata sedikit ilustrasi? Ya baik, terima kasih pertanyaannya Kak Alisa. Saya sih lebih cenderung menggunakan harus imbang ya, artinya banyak kata sedikit ilustrasi atau banyak ilustrasi sedikit kata. Nah dari dua komposisi ini kalau saya sendiri lebih banyak menggunakan harus seimbang. Artinya apa? Kalau kita menggunakan misalkan yang pertama nih redaksi yang kalimat-kalimat yang kita taruh di flyer tersebut sedikit tapi ilustrasinya banyak, itu tergantung ilustrasinya juga. Kalau ilustrasinya relate dengan pesan yang ingin kita sampaikan dari pesan yang sedikit itu atau dari kata kunci yang sedikit itu tapi ilustrasinya juga nyambung, itu justru akan terlihat kuat gitu. Atau sebaliknya, misalkan ilustrasinya sedikit atau banyak ilustrasi atau sedikit kata misalkan, atau yang sebelumnya ini banyak kata sedikit ilustrasi ya. Nah salah satu contoh yang di poin saya tadi yang contoh flyer yang kedua itu masuk di kategori yang banyak kata sedikit ilustrasi. Saya hanya menggunakan ilustrasi foto satu saja, kemudian dikuatkan dengan beberapa elemen yang juga mungkin itu bisa disebut sebagai ilustrasi tambahan. Tergantung bagaimana kita mengkombinasikan ya Kak Lisa dan teman-teman yang menyimak juga. Artinya kekuatan sebuah flyer itu untuk dilihat orang-orang atau audien itu akan berfokus kepada pesan yang ingin disampaikan. Pesan itu bisa berupa ilustrasi, misalkan kalau saya sih tergantung yang bikinnya juga ya. Kalau yang bikin anak seni pasti yang ditonjolkan adalah ilustrasinya juga. Cuma ya itu tadi audiennya orang seni juga enggak gitu. Nanti malah jadi salah paham ketika menangkap misalkan sebuah poster yang hanya cenderung mengandalkan ilustrasi saja. Tergantung target audiennya ya. Sekali lagi menyesuaikan terhadap target audiennya. Kalau yang keduanya ini sama-sama dikuatkan, sama-sama ditonjolkan, mungkin juga tidak baik karena ya itu tadi, kalau redaksinya banyak terus ilustrasinya banyak, jadi saya memiliki gambaran flyer tersebut tidak akan simple dan akan banyak gitu. Banyak dalam artian terlihat penuh gitu. Dalam satu frame itu akan terlihat penuh dan jujur itu akan sangat membosankan gitu. Itu saja mungkin Kak Lisa ya. Jadi harus dikombinasikan, tinggal bagaimana memilih dan menyesuaikan dari target audien kita gitu. Kalau sekiranya menggunakan ilustrasi yang banyak dengan kalimat yang sedikit itu justru akan mudah ditangkap, maka gunakanlah hal tersebut atau sebaliknya gitu. Terima kasih.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ayu dari Purwokerto. Pertanyaannya, seberapa baik kemungkinan desain player di sosial media bisa mempengaruhi banyak orang? Ya, kalau bicara berpengaruh atau tidaknya itu kita kembali kepada player yang ingin kita sampaikan. Misalkan salah satu contoh ini, kekuatan dari sebuah player itu akan kembali kepada pesan yang ingin disampaikan dari sebuah player tersebut. Misalkan kan banyak ragamnya ya, bisa berupa promosi dan lain sebagainya. Pertanyaannya di sini adalah seberapa baik kemungkinan desain player di sosial media bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau dulu kan atau kalau sekarang kan umum juga orang malah memilih door to door untuk memberikan flyer atau selembaran kertas kecil dibagikan secara. Kalau bicara efektivitas, dua-duanya memiliki ranahnya sendiri gitu. Kita tidak bisa kita juga bisa menarget audiens, misalkan menggunakan jasa promosi di Instagram dan lain sebagainya, tergantung usaha kita juga gitu. Artinya kita kembalikan kepada target audiens yang ingin kita capai. Kemudian yang paling penting juga adalah player itu muatan isinya tentang apa gitu. Yang banyak digemari anak muda ya justru hal-hal yang berbau yang bersifat hiburan gitu Kak ya. Kak Ayu ya dari Purwokerto ini mana ya, Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu Kak, untuk kemungkinannya yaitu tadi kembali kepada apa ya, kalau saya selama ini sih lebih banyak menargetkan audiens itu fokus kepada misalkan follower di Instagram nih, dari sekian banyak follower itu tidak semuanya tertarik gitu, atau bahkan di akun Kak Ayu sendiri, Kak Ayu Amelia, karena ya itu tadi di satu sisi orang-orang kita juga banyak yang malas membaca, tapi di sisi yang lain juga kita harus kembalikan kepada publik sendiri, tergantung atau menyesuaikan dari kebiasaan atau kesukaan dari masing-masing individu kita gitu. Terima kasih. Semoga jawabannya tidak memuaskan ya, biar nanti juga banyak referensi lain. Artinya jadi dari adanya teman-teman mencari referensi, baik itu di Google atau di buku dan lain sebagainya, di platform apapun, di akun-akunnya content creator yang sudah besar, itu secara otomatis melatih kemampuan literasi digital teman-teman sekalian. Karena itu sangat penting, dari adanya kita browsing, pengetahuan yang positif ya tentunya ya, yang masuk dari ke ranah kategori literasi digital yang baik itu ya yang positif tentunya. Lihat-lihat tutorial dan lain sebagainya, atau seperti yang saya sampaikan di awal, ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Halo Kak, apakah Kak punya tips khusus? Ya, untuk anak remaja ya. Pertanyaannya di bidang online shop. Ya, di online shop. Sebenarnya ini pertanyaannya sudah secara otomatis terjawab ya dari adanya wah ini akunnya anonim ini. Saya takut kadang kalau bertemu dengan akun-akun anonim ini. Ya, saya sendiri sih jujur untuk menarik pertanyaannya adalah trik khususnya adalah kembali kepada produk yang ingin kita tawarkan ya Kakak ya. Kalau produknya apa, misalkan produknya kaos, jadi visualnya juga harus menyesuaikan atau ilustrasinya juga harus menyesuaikan. Salah satu contoh beberapa waktu yang lalu saya bikin atau jualan jaket ya online, bomber gitu. Jadi yang menjadi targetnya adalah kalangan-kalangan remaja yang di satu sisi juga memiliki ketertarikan di situ itu. Artinya menyesuaikan nantinya. Menyesuaikan dalam artian yang jasa yang ingin kita tawarkan atau all shop yang kita tawarkan itu harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan jangan sampai nanti flyernya bagus, bikin orang tertarik, justru setelah
ada orang yang pesan dan lain sebagainya, dibuat kecewa, itu akan menjadi pengaruh juga terhadap proses all shop kita selanjutnya. Artinya kita sebisa mungkin harus membuat sesuatu itu yang sifatnya jangka panjang ya teman-teman. Tidak apa-apa sedikit atau pelan, tapi langkahnya jauh gitu. Daripada langkahnya cepat tapi tiba-tiba sebentar-sebentar capek gitu, sebentar-sebentar capek gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau saya sendiri tipsnya sih harus menyesuaikan audiens. Dalam artian semakin sederhana atau semakin membuat orang penasaran kalau di all shop ya, maka besar kemungkinan orang-orang atau audiens yang melihat promosi kita, flyer kita itu akan semakin tertarik dan penasaran gitu. Itu saja mungkin Kak ya. Ini saya mau bantu menjawab yang ini. Apakah desain yang Bapak hasilkan sudah memakai Canva Pro? Ya, di contoh yang pertama Mbak Ayu ya, Mbak Ayu. Kalau yang contoh pertama itu semua elemen saya menggunakan yang versi gratis. Kalau yang versi kedua itu adalah perpaduan antara elemen yang free sama elemen yang pro ya. Salah satu contoh saya izin share screen lagi. Kalau di Canva yang pro itu, misalkan di sini ada gambar, misalkan atau foto ya. Di sini saya coba ambil, apakah muncul di layar screen saya? Muncul, Mas. Ya, di sini saya contoh ambil foto ini. Nah, kalau di versi yang gratis itu teman-teman, kita tidak bisa menghapus background. Kalau yang versi pro-nya, teman-teman bisa menghapus backgroundnya menggunakan efek yang ada di pojok kiri atas ini. Ini secara otomatis backgroundnya akan terhapus ya, akan bersih. Nah, seperti ini contohnya. Ini termasuk yang bisa digunakan, salah satu keunggulan dari Canva Pro itu sendiri. Dan elemennya juga banyak. Nah, kalau untuk yang flyer ini full semuanya menggunakan elemen versi gratis. Ya, teman-teman ya. Ini juga, ini kalau kita lihat bentuk aslinya seperti ini bisa kita cari di elemen gradient. Kemudian di sini ada elemen bentuk ya, lingkaran di sini. Tergantung bagaimana kita memainkan atau mengkombinasikan posisi dari setiap elemen itu tadi. Itu ya Mbak Ayu ya. Jadi saya juga ini kok, saya baru 1 bulanan ini kok menggunakan Canva versi Pro ini. Sebelumnya lebih nyaman yang gratis. Ya karena kan nggak bayar. Masih kaku desain di laptop ya. Harus dibiasakan Kak Ayu. Saya justru sebelumnya kaku juga. Sekarang malah kaku ketika membuat desain di Android atau di gadget ya. Tapi tetap kalau di kondisi-kondisi tertentu, saya contoh perlihatkan di sini, saya kemarin menerima tawaran untuk menjadi jasa editing di akun. Sebentar ya, saya izin share screen lagi biar jadi motivasi juga buat teman-teman. Saya share screen lagi ya teman-teman ya. Di sini kan ada akun, apakah kelihatan ya Langsa Baik? Saya kemarin contoh ada salah satu komunitas ya, misal PB, PB di Instagram itu ada PB Bungerasih. Ini saya menerima jasa ini kemarin, mulai dari proses fotografinya, terus kemudian ini kebetulan kan ada turnamen ya, turnamen dalam artian selama 17 Agustusan lah ya, kecil-kecilan ya, hanya sebatas di internalnya saja. Ini full saya murni menggunakan Canva di HP ya, versi Android ya. Mendesainnya itu menggunakan, nah ini apakah kelihatan ya teman-teman ya?
Kelihatan Mas, Ya, kelihatan ini saya menggunakan jelas sekali. Canva, mengeditnya menggunakan ya smartphone ini, menggunakan HP ya, bukan dari PC. Ini saya desainnya menggunakan, karena ya itu tadi menyesuaikan budget kadang ya. Kalau budgetnya sekian ya nggak terlalu maksimal gitu. Karena saya juga mengelola beberapa akun pemerintah ya, salah satu baik di akun kedinasan juga, tapi sifatnya berbatas, artinya sifatnya kontrak. Kemudian kalau misalnya engagementnya bagus atau hasilnya bagus sesuai keinginan, nanti diperpanjang terus. Alhamdulillah selama 2 tahun ini masih diperpanjang terus. Dan ini teman-teman bisa kolaborasi juga, karena di Canva itu kan banyak komunitasnya. Kalau teman-teman mungkin bisa melihat yang di atas saya lagi, yang lebih senior itu yang banyak berbagi tips, itu ada misalkan Mas Sam ya. Mas Sam itu dikenal sebagai dokternya Canva. Saya baru-baru ini PD menggunakan bio dengan tampilan desainer Canva di Instagram itu baru-baru ini juga gitu. Ya, itu salah satu contohnya tadi. Atau misalkan di Dinas Koperasi nih, Dinas Koperasi Jawa Timur. Nah, ini adalah salah satu kombinasi juga. Ini kombinasi dengan admin yang satunya ya. Ada yang menggunakan Canva juga, ada yang menggunakan ada yang menggunakan Photoshop juga gitu. Jadi kombinasi ini dari beberapa admin yang kemudian, nah salah satu contoh yang di layar ini kita tinggal mengkombinasikan pemilihan backgroundnya saja. Ini juga dibuat menggunakan Canva ya teman-teman. Atau seperti di akun Jatim Cetar ya, Jatim Cetar, ini salah satu contoh. Nah ini juga saya menggunakan, ini semuanya murni menggunakan elemen gratis ya. Elemen yang ada di Canva itu yang versi gratisnya. Ini waktu itu kalau nggak salah, ya ini waktu itu tidak menggunakan laptop, ini menggunakan HP. Misalkan postingan multiple post seperti ini, microblog itu sangat mudah dilakukan di Canva. Nah ini juga menggunakan Canva ya teman-teman. Banyak sekali contoh-contohnya. Atau desain-desain profesional itu yang bisa kita lakukan, tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya ya. Sekali lagi kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau mengembangkan potensi yang kita punya, karena saya yakin, saya menanamkan itu waktu dulu kan saya sempat dulu saya kuliahnya di Aceh ya teman-teman ya. Jadi saya yakin setiap proses atau setiap potensi dari yang kita miliki itu sebenarnya kita memiliki potensi yang sama, tergantung bagaimana prosesnya saja gitu. Circle juga itu sangat menentukan, dari komunitas ke komunitas itu sangat menentukan. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga sangat mempengaruhi terhadap pola pikir kita, inovasi kita, perkembangan kita dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan abai dengan lingkungan sekitar, artinya harus mau berkembang bersama. Ini kan salah satu contoh, ada forum seperti ini, ada kelas seperti ini, orang-orang kreatif yang ada di Kejar Mimpi Kejar Mimpi Langsa. Ya, di Kejar Mimpi ya Kak ya. Di Kejar Mimpi itu mulai dari tingkat pusat ke daerah, karena banyak ya, saya tadi sempat searching juga, banyak sekali komunitasnya yang sudah ada di tiap daerah. Artinya dari adanya kelas-kelas seperti ini adalah salah satu peluang yang kemudian tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah gitu. Kalau kita bandingkan dengan proses, artinya kembali kepada background saya justru kuliahnya di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi sekarang kenapa malah berproses di hal-hal yang berbau seperti ini ya, seperti yang saya lakukan barusan, seperti yang sedang saya jalankan saat ini gitu. Tergantung bagaimana proses dan
circle kita juga. Artinya teman-teman jangan lengah atau jangan males-malesan, karena mungkin teman-teman tidak bisa membayangkan bagaimana saya sekarang gitu, kemudian bisa menjadi narasumber dari berbagai webinar. Tapi teman-teman juga harus melihat ke belakang. Saya juga melalui proses yang cukup pahit juga gitu ya. Jadi mulai dari Aceh, kemudian sempat di Jakarta juga. Pada akhirnya sekarang stay di Surabaya, dapat jodohnya di Surabaya juga. Alhamdulillah makin dekat ke kampung halaman, jadi enak tiap bulan bisa pulang kampung gitu. Mohon maaf kalau ada yang masih jomblo di sini atau Mas Erik sendiri juga. Kalau masih jomblo, para tim saya sudah nunggu. Ya, sering-sering dengar lagunya Berge ya kalau di Aceh itu. Hati gado katanya. Atau lagu-lagunya yang bikin galau dari Rial Doni. Saya masih sering mengikuti lagu-lagu terbarunya. Karena seperti apapun saya sekarang, saya tidak akan pernah lupa dengan yang namanya Aceh Lon Sayang. Terima kasih ya. Itu sedikit curhatan juga atau kilas balik dari perjalanan saya. Barangkali ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, kurang berkenan di hati teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri mungkin ya, Mas Erik ya, atau saya kembalikan lagi ke Kak Aini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi mungkin Mas Fauzi bisa dikasih sedikit closing statement-nya untuk kami gitu. Iya, siap. Para Mas, kami persilakan untuk memberikan closing statement. Iya Mas, mungkin boleh kasih motivasi atau janganlah sedikit untuk partisipan yang sedang mengikuti kelas pada hari ini. Silakan. Dari tadi kayaknya jangan terus ini saya Mas. Akhirnya bosan, tapi saya yakin ini teman-teman pemuda terakhir ya, satu kata atau dua kata dari kita. Ya, ini kayaknya banyak yang masih seumuran juga ini ya. Ya, sekali lagi sebelum ke yang lain-lain, closing statement dari saya, yang harus menjadi kunci dari kita membuat sebuah desain itu adalah kita harus menentukan bridgingnya terlebih dahulu. Artinya harus ada komponen-komponen yang harus disiapkan sebelumnya. Kalau itu sifat berbentuk player media sosial media, kita harus menyiapkan beberapa poin seperti yang saya sebutkan di awal barusan. Ada call to action, kemudian target audiens, kemudian juga kata kuncinya apa, itu yang menjadi inti dari bagaimana kita membuat sebuah player di sosial media, bukan di media sosial ya, player sosial media yang kemudian nanti bisa digunakan, penggunaannya bisa menggunakan, bisa diupload di media, di sosial media ya teman-teman. Nah, yang terakhir komposisikan antara setiap elemen yang ada di Canva itu. Teman-teman secara bebas bisa memilih elemen-elemen apapun menyesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan atau apa yang teman-teman ingin kreasikan. Banyak sekali fitur-fitur atau menu-menu yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Tinggal explore, perbanyak referensi, itu yang terpenting juga. Kemudian hati-hati juga ketika kita membuat sebuah konten, karena dampaknya itu akan sangat berbahaya kalau kita melakukan membuat sebuah konten yang sifatnya negatif gitu. Apalagi di era digital seperti saat ini, rekam jejak digital kita itu akan selalu ada ya teman-teman. Sebagai closing itu saja mungkin Mas Erik, motivasinya buat teman-teman, jangan berhenti untuk terus berproses ya, karena setiap proses itu memiliki ranahnya sendiri, memiliki peluang masing-masing dari teman-teman. Terpenting adalah konsistensi, istiqomah, dan ikhtiarkan dari setiap apa yang sedang kita lakukan saat ini. Artinya kalau kita nyaman dengan sesuatu hal yang kita lakukan, lanjutkan, kembangkan,
barengi dengan inovasi. Kalau tidak nyaman, ambil keputusan yang bijak, tinggalkan, cari yang sekiranya membuat kita dalam artian bisa membuat sesuai dengan apa yang menjadi atau sesuai dengan potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Bukan lantas kemudian meninggalkan sesuatu itu karena tidak kuat menjalani misalkan, atau misalkan itu sudah masuk ke ranah yang namanya kurang bertanggung jawab namanya. Artinya banyak sekali cara kita mencari sesuatu hal yang nyaman tapi tidak harus meninggalkan atau mendiskreditkan potensi yang kita miliki gitu. Misalkan sudah lama bareng sama dianya, kemudian harus putus di tengah jalan, itu bagian dari proses juga gitu. Itu saja mungkin Mas Erik. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Kak Aini ya. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Fauzi yang kalau lebih materi dengan ilmu pada getanya pada orang yang berbagiannya. Dan kami ucapkan juga, maksudnya terjemahan dari bahasa Indonesia tadi, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fauzi yang telah memberikan ilmu dan materinya kepada kita pada hari yang berbahagia ini dan sudah meluangkan waktunya ya untuk kita pada beberapa jam yang lalu. Dan saya selaku moderator undur diri apabila ada kesalahan baik dari sikap maupun perkataan, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Mas Erik selaku MC. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Nur Aini yang sangat luar biasa membawa jalannya pelatihan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Fauzi Effendi yang telah memberikan ilmunya. Nah, buat teman-teman nih, tadi kan kita sudah mendapatkan ini 1-2 kata dari Mas Fauzi. Sekarang kita minta kepada teman-teman semua untuk menuliskan di slido.com kesan apa yang teman-teman dapatkan selama mengikuti pelatihan kita pada hari ini. Teman-teman boleh buka slido.com-nya, kemudian tuliskan 1 kata atau 2 kata yang teman-teman rasakan atau teman-teman ingin beritahu tentang apa yang teman-teman dapatkan selama pelatihan ini berlangsung. Oke, kita mulai polling ya. Teman-teman boleh buka slido.com-nya. Iya, ada yang bilang keren, bagaikan candu, bermanfaat, bagaikan gokil. Ada yang memberikan tanda love, mantap. Ayo teman-teman yang lain yang belum polling, kita polling ya. Ayo teman-teman yang lain yang belum polling, silakan polling. Apa yang teman-teman dapatkan selama pelatihan ini berlangsung? Bermanfaat, sangat bermanfaat. Dan masih banyak yang menuliskan keren ya, seru. Ayo lagi, menginspirasi. Silakan teman-teman semuanya buka slido.com-nya dan tuliskan 1 kata yang teman-teman rasakan selama mengikuti pelatihan kita pada hari ini. Dan diingatkan juga pada teman-teman yang lainnya, kita masih memiliki 3 kelas lagi daring dan 1 kelas secara luring. Ingat loh, desain grafis ini di mana-mana bayar. Iya. Kalau kita di sini free buat teman-teman semua. Dan kami ingatkan juga kepada teman-teman, selain Kejar Mimpi Langsa memberikan door prize kepada teman-teman atau 3 orang yang beruntung, Mas Fauzi juga memberikan challenge kepada teman-teman untuk membuat suatu karya dari Canva, kemudian teman-teman upload di Snapgram teman-teman, dan tag Instagramnya Mas Fauzi, yaitu Sahabat Fauzi, Instagram Kejar Mimpi Langsa, Kejar Mimpi ID, dan Langsa by.id. Dan nantinya akan dipilih 3 orang terbaik yang akan diberikan door prize oleh Mas Fauzi sendiri. Oke. Ya.
Ya, ada polling lagi nih, seberapa bermanfaat digital training Canva Design kelas 3 buat flyer sosial media yuk bagi sobat. Ya, jadi kita di sini ada polling. Ya, baru 3 orang. Silakan teman-teman isi pollingnya dari 1 sampai 10 nilai berapa yang teman-teman berikan kepada kami? Iya, masih di angka 10. Ya, ada angka 8, 9, tapi masih 75% di angka 10 ya. Ayo teman-teman, kita ramaikan polling kita pada hari ini. Ya, bagi teman-teman yang tertinggal pada awal acara tadi, pelatihan kita record dan akan kita upload ke link YouTube yang nantinya akan kita share ke grup teman-teman ya. Oke, ya. Jadi untuk pelatihan kita pada hari ini sebanyak 71% yang merasa sangat puas atas pelatihan ini. Senilai 9,97. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dan teman-teman juga sudah boleh lihat room chat bahwasanya sudah ada link sertifikat yang telah kami share kepada teman-teman ya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Fauzi Effendi, sehat selalu dan semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ya Mas ya. Amin. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih. Iya. Kami dari Kejar Mimpi Langsa dan Langsa Baik kirim salam kepada Mas dan keluarga ya Mas. Oke. Ya, mungkin sampai sini saja pelatihan kita pada hari ini. Kami dari Kejar Mimpi Langsa dan Langsa Baik memohon maaf kepada teman-teman semua jika ada perlakuan perkataan kami yang kurang sopan dan memuaskan kepada teman-teman semua. Bahwasanya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dijumpa di kelas desain yang keempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.